Mahkamah Konstitusi menggelar sidang pengucapan putusan Senin 24 Februari 2025 terhadap 40 perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah yang lanjut dalam tahap pembuktian. Dengan adanya sidang pengucapan putusan ini menandakan bahwa MK telah tuntas menangani 310 perkara PHPU kepala daerah tahun 2024. Secara keseluruhan terhadap 40 perkara tersebut, Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan dengan mengabulkan sebagian terhadap 26 perkara, menolak 9 perkara, dan tidak dapat menerima 5 perkara. Untuk perkara yang dikabulkan sebagian, terdapat 24 perkara yang amar putusannya memerintahkan Komisi Pemilihan Umum di daerah masing-masing yang dipersoalkan untuk melakukan pemungutan suara ulang. Selanjutnya dalam putusan PHPU Kepala Daerah Kabupaten Puncak Jaya, MK menginstruksikan KPU untuk melakukan rekapitulasi ulang hasil perolehan suara. Kemudian pada perkara PHPU Kepala Daerah Kabupaten Jayapura, Mahkamah memerintahkan untuk diadakannya perbaikan penulisan keputusan KPU Kabupaten Jayapura tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura tahun 2024. Ihwal MK perintahkan pemungutan suara ulang diantaranya karena adanya calon kepala daerah yang terbukti tidak memenuhi syarat pencalonan dan terjadinya pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif. Dengan dasar tersebut, terdapat perintah untuk dilakukannya pemungutan suara ulang dengan mendiskualifikasi beberapa calon kepala daerah. Perintah MK untuk digelar pemungutan suara ulang dengan mendiskualifikasi calon kepala daerah karena tak penuhi syarat pendidikan, diantaranya pada PHPU Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran dan Kota Palopo. Berikutnya, Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi beberapa calon kepala daerah karena terbukti pernah menjadi terpidana, namun tidak secara jujur dan terbuka menyampaikan kepada publik, dan juga terdapat calon yang masih berstatus terpidana, diantaranya calon Bupati Bovendigul, calon Bupati Gorontalo Utara, dan calon Wakil Bupati Pasaman. MK juga mendiskualifikasi calon Bupati pemilihan kepala daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Tasikmalaya karena terbukti telah menjabat selama 2 periode. Berikutnya, Mahkamah dalam putusannya terhadap perselisihan hasil pemilihan kepala daerah Provinsi Papua mendiskualifikasi calon wakil gubernur Papua karena surat keterangan tidak pernah dipidana yang dikeluarkan berbeda dengan alamat domisili. Sementara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah Kabupaten Mahakam Ulu, MK mendiskualifikasi calon Bupati Mahakam Ulu karena terbukti telah melakukan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif. Dalam putusan lainnya, Mahkamah Konstitusi memerintahkan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan untuk melakukan pemungutan suara ulang dengan mengikut sertakan pasangan Budi Antoni Aljufri dan Heni Ferawati. Dalam pertimbangannya, Mahkamah menilai pemohon Budi Antoni Aljufri belum menjabat sebagai kepala daerah 2 periode, sehingga berhak untuk mencalonkan diri. Dalam perselisihan hasil pemilihan kepala daerah Kota Banjarbaru, MK memerintahkan KPU Kota Banjarbaru untuk melakukan pemungutan suara ulang dengan mencantumkan kolom kosong yang tidak bergambar guna menggantikan kotak pasangan calon yang telah didiskualifikasi. Berikutnya, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah Kabupaten Serang. MK menemukan bukti adanya keterlibatan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dengan mengarahkan para kepala desa untuk mendukung istrinya yang maju sebagai calon Bupati Serang. MK menilai tindakan tersebut mempengaruhi netralitas para aparat desa. Sebagai wujud akuntabilitas persidangan dan penanganan perkara, seluruh rekaman sidang pengucapan putusan dapat disimak kembali pada kanal resmi YouTube Mahkamah Konstitusi. Selain itu, MK juga memberikan akses seluas-luasnya melalui laman MK bagi para pihak dan masyarakat luas untuk mendapatkan salinan putusan dari masing-masing perkara. Tim Liputan Media MK melaporkan.